Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan di hariban Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para pengikutnya dan seluruh sahabat-sahabatnya yang selalu menjalankan dan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mencintai dan dicintai oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid As-Sakinah yang berbahagia. Di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-7 Allah berfirman, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, memberitahukan, jika kalian bersyukur atas segala nikmat yang sudah aku berikan, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat itu lebih banyak, lebih baik dan lebih berkah. Wa la in kafartum, akan tetapi jika kalian kufur, tidak bersyukur atau tidak berterima kasih, Allah ingatkan dengan sesungguhnya azabku sangat pedih. Inna adzabi lasyadid. Sehingga bisa dimaknai secara mudah bahwa jika manusia bersyukur maka hidupnya akan bertambah makmur, dan jika manusia kufur maka tunggu suatu ketika akan hancur. Saya ambil contoh, orang-orang yang bersyukur hidupnya tambah makmur. Sebut saja di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang begitu mensyukuri nikmat, itu berupa harta, namanya Abdurrahman bin Auf. Saya yakin semua juga kita mengetahuinya. Dari sekian harta yang dimilikinya, beliau selalu mensyukuri nikmat harta itu dengan mempelajari di jalan Allah. Suatu ketika dia mendengar ceramah Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, nanti di akhirat orang kaya pertanyaannya banyak. Karena banyak, yang masuk surganya agak telat dikit lah. Kira-kira. Orang miskin bertanya sedikit sehingga masuk surga juga cepat, karena apa yang ditanyakan. Cuma yang menggugah hati Abdurrahman bin Auf ini, Rasul mengemukakan ungkapan dengan kalimat seperti ini. Ada sebagian ulama yang menjadi doa, tapi saya harap tidak usah diamalkan, dan saya yakin Bapak Ibu nggak akan mau mengamalkannya. Kata Rasul apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahdurni fi yaumil qiyamah miskinan. Ini Rasul yang doa, bukan saya. Saya menerjemahkan. Ya Allah, jadikanlah aku hidup menjadi orang yang miskin. Kira-kira ada yang mau mengamalkan doa ini? Saya nggak mau ya. Dan matikan aku dalam keadaan miskin, serta kumpulkan aku ya Allah nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Itu yang membuat Abdurrahman bin Auf berpikir keras.
Setelah itu dia mendengar cara Rasul, kemudian pulang. Setelah perjalanan berpikir, aku ini orang kaya, hartaku banyak. Kalau begitu, lama pertanyaan nanti di akhirat ini. Aku lama masuk surga. Gitu. Dari situ dia ingin menjadi orang miskin. Nah, ketika Rasulullah meminta untuk membantu para tentara Muslim dalam berperang membela agama Allah, tidak segan-segan Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 1000 ekor kuda pilihan. Tentu harganya luar biasa. Dalam sejarah juga tercatat tidak kurang dari 2.400 dinar disumbangkan untuk perbekalan tentara Muslim. Masih banyak uangnya. Nah, setelah perang Uhud, rupanya terjadi problem di Madinah. Problemnya apa? Kurma orang-orang Madinah kelewatan memetiknya sehingga menjadi busuk. Kenapa? Karena para petaninya ikut berperang. Pulang dari perang mau memetik, ternyata pada busuk. Ditawarkan nggak ada pedagang yang mau membelinya. Padahal itu adalah nafkah untuk memberi makan anak istrinya. Sampai kemudian mengadu kepada Rasul, ya Rasul, kami ini para petani kurmanya sekarang busuk semua, nggak ada yang mau beli ya Rasul. Kata Rasul, baik, nanti akan minta tolong sahabatku yang lain. Dan Rasul mengumpul sahabat-sahabatnya, salah satu Abdurrahman bin Auf. Ceritakanlah ada sahabat-sahabat kita yang dalam kekurangan karena kurmanya pada busuk, sehingga tidak ada pedagang yang mau membelinya. Abdurrahman angkat tangan, ya Rasul, izinkan aku akan membeli semuanya Rasul. Baik, kata Rasul. Kemudian Rasul menyampaikan kepada sahabatnya, sahabat-sahabat, ada yang mau membeli dari sahabat kita namanya Abdurrahman bin Auf. Silahkan kalian berhubungan dengannya. Abdurrahman bin Auf mengumumkan, seluruh kurma kalian petik saja semuanya. Petik seluruhnya. Dan bawa semuanya ke depan rumah saya, berapapun akan saya bayar dengan harga normal. Padahal rumahnya nggak laku dijual. Karena dia pengen miskin supaya nanti di akhirat bersama Rasulullah. Sudah. Bahagialah itu para petani yang tadinya menangis, sekarang bahagia, ceria. Semua kurmanya dipanen dan tentu panennya untung jadi. Padahal tadi tidak ada yang membeli. Pedagang-pedagang kurma yang lain menganggap bisnis Abdurrahman bin Auf ini bisnis konyol. Tunggu sebentar lagi Abdurrahman bin Auf gulung tikar. Masa kurma kering kok kurma busuk kok dibeli? Siapa yang mau makan? Sudah, karena Abdurrahman bin Auf niatnya hanya untuk membantu karena Allah. Beli dulu. Beberapa hari kemudian, nan jauh di sana, tepatnya di negeri Yaman, yang sekarang masih sedang perang, terjadi wabah menular. 90% penduduk Yaman terkena wabah penyakit itu. Dan menurut beberapa pakar kesehatan, dulu disebut dengan TOPI, salah satu obat yang paling mujarab adalah kurma jenis rendang, kurma yang busuk. Tapi susah nyarinya kan gitu ya. Karena biasanya kurma itu dirawat sedemikian rupa. Ada busuk dikit dibuang supaya tidak menular ke yang lain. Disebarlah ke berbagai negara sampai kemudian di Madinah sebagian. Tanya-tanya kira-kira di Madinah ada nggak kurma busuk? Ada. Siapa yang punya? Abdurrahman bin Auf. Datang. Sudah tanya sana, Abdurrahman bin Auf, ini kurma Anda, betul. Kami butuh buat obat. Kata Abdurrahman, silakan bawanya semuanya gitu kan. Silakan angkut semuanya supaya buat obat untuk yang bermanfaat bagi mereka yang penyakit itu. Berapa? Saya nggak jual, gratis. Apa kata utusan raja ya? Tidak, Pak. Kami kesini bukan untuk mengemis. Kami ini utusan raja. Kami bawa uang banyak. Kami akan angkut semuanya. Kalau Tuhan mau dibayar, kalau enggak kami nggak mau angkut. Ini kata orang bingung juga nih, nggak diangkut jadi busuk kan gitu. Diangkut saya jadi dari bawah. Ya sudahlah, berapapun Tuhan akan bayar, saya akan terima. Dibeli 10 kali lipat dari harga beli. Lain syakartum
la azidannakum. Janji Allah. Belum di akhirat, masih di dunia. Bisa baca dalam sejarah bagaimana ketemuan Abdurrahman bin Auf. Itu janji Allah. Siapa lagi? Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, kan luar biasa. Ketika ditanya dari mana ya Sulaiman Anda mendapatkan harta yang melimpah ini, dia katakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua adalah pemberian dari Tuhan. Allah tidak mengatakan ini usahaku. Dan ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam sudah bertambah emas. Abdurrahman bin Auf bertambah emas, tambah kaya. Jadi kalau sedekah kata Rasulullah, baliyajdat, akan bertambah, bahkan bertambah dan bahkan bertambah. Harus yakin. Yang kedua, walain kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, tidak berterima kasih dengan yang aku berikan, maka ingat, azabku amat sangat pedih. Jadi Allah mengingatkan dengan azab. Ada contoh, ada siapa itu? Qarun, Fir'aun. Qarun itu tadinya miskin, baru sekalian. Dia sepupu Rasulullah Nabi Musa alaihissalam. Dia hafalah hampir sebagian kitab Taurat. Dan dia orangnya rajin ibadah. Cuma anaknya banyak. Saking banyaknya, akhirnya kesulitan dia untuk memberi makan anak istrinya. Sampai-sampai ketika sulit dia datang ke Nabi Musa, "Ya Musa, engkau kan Rasul." "Iya." "Aku ini kan sepupumu." "Betul." "Terus tolong doain kepada Allah supaya aku menjadi orang kaya. Kasihan itu anak-anakku, makannya terlantar. Berilah aku hadiah, aku akan kelola." Baik kan? Karena Nabi Musa tahu Qarun itu orangnya baik, hafal sekian banyak kitab Taurat. Ya akhirnya oleh Rasulullah didoakan, oleh Nabi Musa alaihissalam didoakan, diberi hadiah. Dikelola hadiah itu, lama-lama menjadi berkembang, akhirnya menjadi kaya raya. Dalam surat Qasas itu kan dibacakan sampai 78 sampai 80 sekian, itu kan diceritakan bagaimana jangankan hartanya, kunci gudangnya saja nggak bisa diangkat oleh orang, harus pakai gerobak. Gitu. Kalau sekarang mungkin kalau Jakarta pakai baja, gitu. Itu kuncinya aja, apalagi isinya. Tapi apa yang dikatakan Qarun? Ketika dia ditanya oleh masyarakat, "Qarun, bagaimana kau bisa suksesnya kaya seperti ini? Dari mana kau dapat?" Dia katakan, "Ini hasil usahaku karena kejeniusanku untuk mengelola harta." Bukankah ini juga dari Musa? Bukankah Qarun minta doa ke Nabi Musa alaihissalam kepada Allah? Tidak ada urusan dengan Allah. Beda. Ketika Nabi Sulaiman ditanya dari mana ini, dia katakan dari Tuhanku. Ketika Qarun ditanya, dariku, usahaku, ilmuku. Apa yang terjadi? Allah murka, Allah marah. Ketika Qarun sedang berpesta ria di kawasan industrinya dengan pengikut-pengikutnya, maka Allah buat semacam likuifaksi. Likuifaksi itu terjadi juga di Indonesia ya, di Palu. Jadi bumi, tanah di mana daun itu berputar, dan semua benda yang di atas bumi itu masuk ke dalam perut bumi, masuk ke dalam perut. Termasuk Qarun dan seluruh anak buahnya, seluruh hartanya dan gudang-gudang, kecuali menyisakan sebagian istananya. Nah, sekarang menjadi bahan peringatan. Di Mesir itu kurang lebih 60 km dari Kairo, ibu kota Mesir, itu ada namanya lembah Qarun. Itu kalau nyelam, ambil uangnya banyak, tapi orang nggak ada yang berani, takut diazab oleh Allah gitu ya. Nah akhirnya kemudian kan jadi terkenal Qarun. Terkenal apa? Terkenal ikannya. Orang Indonesia kalau nemu uang di bawah tanah disebut harta. Qarun ini di mana? Di Mesir, gitu ya. Begitulah Allah mengazab. Inna azabi, karena Qarun nggak bersyukur kepada Allah.
Yang kedua Fir'aun. Fir'aun itu dianugerahi oleh Allah kekuasaan tidak ada tanding di Mesir, menjadi raja absolut. Tapi apa? Dia ingkar kepada Allah, bahkan dia menantang Allah. Dia mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya Allah tenggelamkan di Lautan Merah. Itu sejarah yang tertulis dalam Al-Quran, dan kita harus yakin. Jadi la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat berlipat-lipat. Syaratnya syukur. Tapi kalau kita kufur, Allah ingatkan dengan azab. Syukur itu apa? Berterima kasih. Syukur itu apa? Melakukan sesuatu sesuai dengan sang pemberi. Terus bagaimana cara bersyukur itu? Kalau punya harta, belanjakan di jalan Allah. Kalau punya ilmu, amalkan kepada sesama. Kalau punya pikiran, gunakan untuk yang bermanfaat. Itu bersyukur. Jadi intisarinya syukur itu ketika kita melaksanakan segala perintah Allah, itu artinya kita sedang bersyukur. Dan ketika kita meninggalkan perintah Allah, itu artinya kita kufur. Nah, jadi gampang saja. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sholat tarawih, sholat isya, ini sedang melaksanakan perintah Allah. Berarti Bapak Ibu semua adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur. Insya Allah akan bertambah makmur. Selama kita bulan Ramadan ini melaksanakan amaliyah Ramadan dengan alasan mengharap perintah Allah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat dan kemakmuran yang berkah. Baik itu rezeki, umur, kesehatan dan lain sebagainya, Allah akan berkahi semua. Mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah Ramadan yang kita lakukan selama ini dan nanti sampai akhir Ramadan ini, semoga Allah menerima semua dan dijadikan untuk bekal kita kelak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Wa lafu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.